Susite kepada Muhammad wala ko kita masalanasan, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya kita, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh kesengsaraan. Anaknya yang terkasih yang bernama Ibu Usdin sampai juga kita keluargaan adalah bagian dari terus lagi dari sekali lagi. Jadi dalam dia terus tetapi kami harus bergerak karena rencanamu Tuhan di dalam hidupku, di dalam kehidupan ini, lebih lagi kawalkan diriku. Siapa maturu-turuan nakuang latentong uria kami lan kasamaran pegimba mata lo matampu terolo kami ulun nawai sebab masih berusaha pelayan bidang keahlian untuk pelayan pada malam hari ini, dan kami menerima kekuatan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena ketika malam ini kita bisa ada di pelataran duka ini, itu semua karena anugerahnya. Kita bisa hadir untuk membagi duka bersama keluarga Bapak Dr. Nicholas Duma Salombe atas dipanggilnya oleh Tuhan istri, mama, oma, saudara yang dengan hormat saya sebut namanya almarhumah Nyonya Stin sampai SH, meninggal pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 jam 6:12 pagi hari dalam usia 61 tahun 7 bulan di Rumah Sakit Hermina Kendari. Sidang penghiburan yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun susunan acara pada ibadah penghiburan malam ketiga atau malam terakhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Sergius Sidraga STH dari seksi kerohanian Kastor. Yang ketiga, ucapan berbelasungkawa dari yang pertama keluarga kerukunan Dentiku, kerukunan keluarga Salmaiting, kerukunan keluarga Makale, kerukunan keluarga Sang Cikalaan, kerukunan keluarga Kapala Pitu, kerukunan keluarga Batu Papan, kelompok arisan Kantun Koya, himpunan Su Sibidang. Kedelapan kerukunan atau kelompok arisan ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Simon Kongkate. Yang kedua, ucapan berbelasungkawa dari Kastor Kota Kendari. Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Kastor Kota Kendari Bapak Iko Samara SEME, dan dilanjutkan penyerahan diakonia oleh pengurus wilayah 6. Pada saat ini kita akan memulai ibadah liturgi ibadah penghiburan yang kita gunakan pada malam hari ini, yaitu liturgi penghiburan bentuk ketiga pada halaman 5. Sidang pergabungan saya cukup bangkit berdiri. Amen.
memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Sidang penghiburan silakan duduk kembali. Aku tahu menembusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Juga sesudah kulit tubuhku sudah rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Ayub 19 ayat 25 sampai 27a. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kisah Para Rasul 7 ayat 25b. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama yaitu paduan suara. Bagaikan kapal
desain BPKP. Ada?
42 bait ketiga halaman 21. Bengkani kakinan siaka presanan tangki apa katuan siaka tonganan penisorongan dan surah madatu sia ulun kami terima kan masambayangan sana buang ki Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari membaca kitab Yesaya pasal 53. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5. Susite kepada Muhammad walaku kita masalahnasan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia karena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Allah itu bukan kuasa yang terlalu gampang untuk kita pahami. Allah itu tidak nampak secara kasat mata. Allah yang tidak nampak secara kasat mata adalah Allah yang sulit dimengerti. Jauh posisinya dengan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Allah yang tidak bisa ditandingi kekuasaannya ini diri di dalam manusia dan terlahir sebagai manusia dari rahim manusia di dalam diri Yesus Kristus yang kemudian memilih jalan penderitaan, jalan kesakitan sebagai jalan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Menarik sekali Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 10 menceritakan tentang bagaimana nubuatan tentang Yesus, tentang hamba yang menderita, yang akan menggantikan manusia. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Yesaya 53 ini adalah nubuatan tentang Kristus yang menderita. Kristus yang adalah Allah yang memilih jalan mengambil rupa kepada kita. Saat Dia yang punya kuasa tak terbatas,
yang sanggup sebenarnya menyelamatkan tanpa bertindak apa-apa, lalu kemudian memilih jalan pengorbanan, memilih jalan penderitaan, memilih jalan penghambaan, padahal dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan menyelamatkan, dan dia tahu bahwa dia tidak akan kalah. Ta'an ratalo. Natande pun kumuala patalo. Mengapa Allah yang punya kuasa atas apapun, termasuk maut, malah memilih jalan menghamba untuk menaklukkan maut? Poin perenungan kita malam hari ini, yang pertama ayat 4. Bagi Allah kita ini terlalu berharga. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang berharga kita akan jaga. Apapun yang berharga sebagai milik kita, kita akan perjuangkan, kita akan rawat, dan kita tidak akan membiarkannya terlantar. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Yesaya 40 sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat ini menyatakan kasih Allah yang mendalam dan penilaiannya kepada kita, terhadap diri kita, terhadap diri Bapak Ibu saudara-saudara, terhadap keluarga, dan terhadap wujud dari bahwa Ia sangat mengasihi kita. Dan manusia yang akan menggantikan kita sesuai dengan Yesaya pasal 43 ayat yang keempat adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu pasal 53 teks bacaan kita sebagai caranya untuk menjaga dan memperjuangkan miliknya, sekalipun miliknya telah berdosa dan memberontak kepadanya. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan ayat 4. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara, sakit adalah natur kita. Sakit adalah natur kita sebagai makhluk. Konsekuensi Adam diciptakan dari tanah adalah rentan dengan benturan, tidak kebal. Oleh karena itu istilah saya pakai keran basi. Andai kan kita diciptakan dari besi, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita akan tahan benturan. Makanya jangan datang pakai keran basi. Tak bisa saya pakai keran basi. Sabayake saya kalau pakai keran basi, langsung apa ya? Kita rentan dari berbagai benturan, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita rentan dari berbagai benturan, termasuk penyakit, terlebih lagi rentan terhadap benturan dosa. Tetapi kesyukurannya ialah karena bahkan hidup kita tidak berhenti pada ketidakberdayaan dan kerusakan total. Hidup kita tidak stop di kerusakan total karena dosa. Dengan dalam diri Yesus, Allah sendiri hadir dan berempati dengan ketidakberdayaan. Bahwa ibu Stien sampai meninggal dalam kondisi yang tidak sembuh dari penyakit, namun tidak berarti bahwa hidupnya direnggut oleh penyakit. Ini keyakinan yang mendalam dari ayat yang keempat. Oke, kita tahu secara medis itu sangat dipahami, dan tanpa belajar medis pun kita tahu bahwa dia meninggal karena sakit. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Yesus yang menanggung penyakit kita karena dosa, dan karena benturan-benturan apapun yang menyebabkan penyakit itu ada, Ibu Stien tidak mati oleh karena, tidak meninggal oleh karena nyawanya direnggut oleh penyakit. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan yang ditempuhnya bukanlah jalan buntu. Ini menarik sekali Bapak Ibu saudara-saudara. Ayat 4 mengajar kita seperti ini, bahwa jalan yang ditempuh Ibu Stien sampai bukanlah jalan buntu, melainkan jalan Allah di dalam Yesus yang telah menanggung sakit dan kesakitannya. Kesengsaraan kita yang dipikul. Mengapa harus memikulnya? Mengapa harus dipikul Bapak Ibu saudara-saudara? Bukankah Yesus yang adalah Allah, yang adalah kesempurnaan Allah, bisa saja menenteng salibnya naik di Golgota? Tetapi syukur Bapak Ibu saudara-saudara, karena Alkitab
Karena Yesus tidak bilang kepada kita, tenteng kau salibmu tiap hari. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menenteng salibnya. Syukur sekali bukan Yesus bilang begitu. Andaikan salib itu ditenteng Bapak Ibu Saudara-saudara, maka segala sesuatunya akan kita anggap ringan. Kita akan anggap segala sesuatunya ini bukan beban. Kita akan melihat segala sesuatunya ini ringan. Oleh karena itu, rasa bertanggung jawab dengan iman kita mungkin saja akan terabaikan. Dan syukur sekali Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pengajaran Yesus adalah jika engkau mengasihi aku, pikulah salibmu. Tak mau berhenti. Pasang. Kerelaan Yesus menempuh jalan kita, tetapi ia memikul kesengsaraan kita. Yesus mengambil alih kepedihan dan ketidakberdayaan dan ratapan kita supaya kita tidak lagi dikuasai oleh kesengsaraan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia memandang kita dengan nilai yang sangat tinggi. Dia tidak merendahkan kita. Maka pesannya adalah jangan pernah memandang diri kita terlalu rendah serendah-rendahnya. Jangan pernah menganggap bahwa kematian ini menjatuhkan kita atau memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, maka kematian kita tidak pernah menganggap sebagai bentuk ketidakberdayaan. Kematian kita tidak menganggap sebagai bentuk penghancuran kehidupan. Jika Allah menilai kita dengan nilai yang tinggi, maka jangan pernah melihat hidup kita hal yang tidak akan gagal, karena Allah sendiri tahu bahwa anaknya yang kekasih yang bernama Ibu Sden sampai melahirkan jalan damai sejahtera sebagai orang yang telah ditebus, sebagai penyakitnya yang telah dipikul dan ditanggung oleh kesengsaraan Kristus. Kalau sudah sekarang supaya hidup kita tidak berlari pada kesakitan, kesengsaraan dan kematian di hadapan Allah, melainkan beroleh hidup dalam kelimpahan sekaligus untuk kita harus Islam menjadi hidup. Yesus sudah menerobos dalam buntu yang dibuat oleh iblis yang mendatangkan maut. Dan Yesus telah membukanya agar jalan kita tidak lagi terhalang kesengsaraan batin suami yang berkasih dan anak-anak cucu dalam rumah duka ini. Karena juga kita tiap keluarga anak adalah bagian dari cara Allah sudah bekerja bersama keluarga. Dia turut menanggung, dia turut meliput kesengsaraan duka ini. Karena itu kepada keluarga tetaplah jadi bahwa Allah yang berbelas kasih adalah Allah yang tahu perjalanan orang menghibur dan menjelaskan keluarga dari segala duka dan kemasan. Oleh karena ayat ini kedatangan Kristus memulihkan hidup kita. Maka itu sudah selesai dari sekali lagi di dalam hati yang terus ini. Setelah dia manusia dalam dosa, manusia diusir dari manusia. Dan Tuhan membuat teruk-teruk dengan perang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan masuk ke dalam kita dalam ini. Kenapa pada saudara manusia diusir, manusia dihalau, berarti bahwa manusia terpisah dengan Allah dan itu tidak bisa masuk kembali dengan sendirinya dengan kekuatannya sendiri. Jalan menuju kepada kehidupan dalam menjadi jalan buntu yang terhalang oleh perang Allah yang karena pengaruh iblis, kebahagiaan yang ada menjadi simbol kekuasaan yang memisahkan manusia dengan Allah akan diremukkan oleh keturunan perempuan, akan diremukkan untuk mematahkan kuasa iblis, untuk mengalahkan kuasa dan pengaruh maut. Yesus harus bertikap. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Bapak Ibu saudara-saudara atau luka-luka panjang, luka-luka panjang pada tubuhnya, mungkin ini berasal bukan maksudnya, bilur-bilur pada tubuhnya yang mengeluarkan darah justru menjadi kesembuhan bagi manusia yang sakit
dan pembebasan bagi yang tertawan oleh dosa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ganjaran atas dosa kita yang ditanggungnya justru mendatangkan keselamatan. Justru mendatangkan keselamatan bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang telah memberontak kepadanya. Bayangkan luar biasanya dan besarnya kasih ini. Kasih yang tidak main-main, kasih yang tidak tanggung-tanggung, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak pernah memperhitungkan masa lampau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan biasakan memberi maaf dengan persyaratan begini. Oke, ku maafkan kau, ku pakai diriku masalahmu, apakah engkau leleh? Yesus tidak bilang begitu. Apa yang dikerjakannya ialah bahwa ia menemukan ganjaran atas dosa kita saat kita dan diremukkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara menjadi wajar, menjadi jelas ketika Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Ini berarti Yesus adalah jalan yang masuk ke dalam Taman Eden. Oleh kematian Kristus itu telah terbuka oleh Yesus Kristus, dan kita beroleh jalan masuk untuk mengambil bagian di dalamnya. Firman-Nya menunjukkan kita dalam keyakinan ini bahwa oleh darah Kristus sekarang kita perlu keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita. Justru sangat kuat dalam kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Engkau mengajarkan pada kami bagaimana keinginan bekerja dan melayani. Rasanya itu bagi kami melepaskan, tetapi kami harus mengerjakanmu karena aku percaya Tuhan mengasihi. Tuhan Allah, almarhumah sekian sampai adalah seorang pribadi yang memiliki talenta dan karunia Tuhan. Sungguh pun dia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, tetapi sepanjang hidupnya dia telah berupaya untuk mempersembahkan yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih bagi Tuhan. Sesungguhnya hidup dan matinya ada dalam kekuasaan Tuhan. Ini ia telah pergi meninggalkan berjuta kenangan di sepanjang hidupnya bersama kami. Berarti pun ia sangat berarti bagi kami, dan semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi. Kami mensyukurinya dan bersamaan dengan itu. Kami akan meningkatkan Dia kembali kepada Sang Hidupnya. Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian.
indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Supaya kami bisa berjalan di dalam kelegaan, pengharapan, dan sukacita. Ketika Engkau mengambil alih seluruh penderitaan jiwa raga kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau memulihkan seluruh kehidupan ini. Kami percaya bahwa pemulihan-Mu sempurna untuk kami, dan karya-Mu yang teramat agung di dalam Kristus Juru Selamat kami telah membawa kami masuk di dalam persekutuan yang karib dengan-Mu dan yang hidup, supaya kami terjamin, supaya kehidupan kami dan bagaimanapun kondisi kehidupan kami di bumi ini Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu tetap saja ada dan tidak berubah apapun dan bagaimanapun atas kami. Kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu yang melimpah sanggup memulihkan kami, membawa kami, menghantar dan membimbing kami, supaya kehidupan yang Engkau berikan nilai tinggi dan Engkau menghargainya ini, kami juga sepatutnya menghargai kehidupan yang Tuhan berikan dengan terus memberi diri hanya kepada-Mu dalam relasi dan persekutuan yang karib dengan-Mu. Kami percaya Ibu sampai adalah milik-Mu. Pengaturan adalah di dalam pengawasan-Mu. Kami percaya bahwa ia sedang menempuh jalan bahagia yang Engkau telah buka, bahwa penyakit tidak merenggut jiwanya, penyakit tidak merenggut nafasnya, penyakit tidak memisahkannya daripada-Mu, supaya ia kembali dalam persekutuan dengan-Mu di tempat yang Engkau telah tentukan baginya. Dan kalaupun ini menimbulkan duka cita yang mendalam, kami pun akan tetap selalu percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan suami, anak-anak, dan cucu sekejap pun. Justru mau menguatkan dia dan percaya bahwa Engkau akan ada baginya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Engkau yang akan menolongnya untuk mengabdi, Engkau yang akan menolongnya untuk membimbing anak-anak dan cucu. Engkau yang akan menolongnya untuk bertindak sebagai seorang ibu di tengah keluarga, di dalam kebapaannya, sebagai kepala rumah tangga masa depan. Kami percaya bahwa Engkau menyiapkan segala yang baik bagi anak-anak, baik dalam rumah untuk ibadah pemakaman besok. Ya Tuhan, berkati, perlengkapi, pakai hamba-Mu Ibu Pendeta Joyce bersama Penatua Diaken Jemaat Mahanaim. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
seumur hidupku.
Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus padamu yang dimakanmu.
bersama dengan segenap roh keluarga besar, tetaplah teguh di dalam Tuhan, tetaplah tinggal di dalam kasih setianya. Kita percaya bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan keluarga. Ia turut memikul siakama turu-turuan nakuang latontong uria kodi lan kasalamaran Allah ketemu tontong selakona. Amin. Marokomohoni. Diakonnya oleh pengurus wilayah 6 Kadia secara berturut-turut disilakan. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salamat si tamu mari, Paiman si Dupa Aboro. Dolo laku parampo sang buku dong buku kaja si kamadi siap apakah tanah. Buku resuma laku 7 kerukunan, 8 kerukunan yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ungkapan duka pada malam bareng hari ini. Barangkali tidak perlu lagi saya sampaikan kerukunan dan kelompok arisan itu kan disampaikan. Tapi aku Tomak Rapu secara khusus laku keluarga besar Pak Nicholas, Dr. Nicholas Salombe bersama anak-anak dan cucu. Tabe laku tulak palapai buntu Malangka Puntintingi Lombok Talua Indok Pandita sia ambil pandita Buntasangana. Tabe laku BPMJ Jemaat Mahanai sebagai penanggung jawab pelayanan atas meninggalnya almarhumah Ibu Stin sampai Ishak. Tabe laku tematongki lamai kerukunan, lamai kastor, sia mungkin penduka jomai tani anggota kastor, tetapi sebagai simpatisan dalam kasih bersana sang Korea. Sampai berjumpa mata lo matampu, terolo kami ulun nawai selok mai bari kita inan alambe. Selamat si bumbum bating Aiman si Tulak Mario. Kamatian na almarhumah
Ibu Din sampai sangat mendukakan ke-8 kerukunan, kelompok arisan, dan jemaat, bahkan seluruh masyarakat Toraja yang ada di Kendari. Keluarga sudah berjuang untuk mencari kesembuhan undata kamalekian. Apa yang mau misa kamatian misa lalas sang lamba binang tadi adalah berlendokan kena papatuki batu kena dulu sini sakit. Yang mau boleh to yang pemintu kemak rabu tu nalambi tersenalangkan tumiang na maluk-maluk. Tole pa kamatian na Mama Indah untuk kerukunan atau karwa kerukunan turut merasakan kerukunan kehilangan ibu atau sosok yang dapat dijadikan sebagai teladan di dalam kerukunan. Ibu yang penuh sabar dan baik bagi setiap orang. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, atas nama ke-8 kerukunan dan kelompok arisan tadi, menyampaikan ucapan sangat-sangat berduka cita atas meninggalnya orang tua yang tidak bisa. Mohon maaf sebelumnya, saya minta waktu kurang lebih 10 menit. Kalau lewat pompongan kode ya. Yang terhormat Bapak Dr. Nikolas Duma Solombe, MKes, dan rumpun keluarga yang mengalami duka pada malam saat ini. Yang terkasih Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat Mahanaim yang telah memberikan waktu kepada Kasih Turusan Santorayan bidang kerohanian untuk melayani pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan orang-orang tua saya, para sesepuh Kasih Turusan Santorayan yang boleh hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu ketua-ketua kerukunan, kelompok arisan, himpunan, apapun namanya yang ada dalam pilar Kasih Turusan Santorayan Kota Kendari, yang saya hormati dan saya lakukan pula para pengurus Kasih Turusan Santorayan Kota Kendari, terkhusus panitia pembangunan rumah tongkolan yang saya kasihi, serta Bapak Denny untuk pengarang supaya saya juga pakai bahasa Toraja. Tapi minta maaf Om, seartikan saja. Baik, pertama-tama, meskipun dalam suasana duka pada saat ini, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja kita, saya mengajak kita selalu bersyukur karena hikmat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kita. Dan saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan ungkapan duka yang sedalam-dalamnya, mewakili keluarga besar Kasih Turusan Santorayan di Kota Kendari yang jumlahnya kurang lebih 2.400-an, untuk menyampaikan ungkapan duka yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Nikolas Duma Solombe dan seluruh keluarga. Kesedihan yang Bapak alami dan anak-anak dan keluarga juga adalah kesedihan keluarga besar Kasih Turusan Santorayan. Tetapi sebagai orang yang percaya, almarhumah Ibu Yustian sampai saat sudah bersama-sama Bapak di surga di Taman Firdaus.
tinggal kita yang hidup ini bagaimana kita juga bisa seperti sana. Dan yang kita masih ada sampai hari ini yang diberikan hikmat yang luar biasa. Inilah cara Tuhan menjaga kita dalam kehidupan ini. Ada duka dan ada suka. Tapi kita sering mendengar Bapak Ibu Pendeta kita bahwa kematian adalah keuntungan yang besar. Oleh itu kami juga menyampaikan kepada Pak Dr. Nicholas Pluma Solombe dan keluarga, jangan terlalu dalam duka ini. Percayalah bahwa ini rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Kepada Bapak Dr. Insinyur Franciscus Suranos MSc, disilakan. Mewakili keluarga besar kerukunan Makale, ada sedikit pawai mata. Seperti tadi disampaikan, jangan lihat nilainya, tetapi ini adalah kebersamaan dalam keluarga besar kita Makale, terutama untuk Pak Niko ya. Jadi ya, kalau Pak Niko mungkin saya panggil saudara atau ya kayaknya begitu. Jadi sekaligus juga mewakili dari kami ya, keluarga. Jadi saya sebenarnya ya ketua yang harus menyerahkan karena saya sudah mantap ya. Tapi Pak Ketua katanya lebih adil yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah penghiburan malam yang ketiga pada malam ini, dan terus kepada Bapak Pendeta Sergius yang sudah memberitakan firman Tuhan. Semoga akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Joyce Henry Mausu, disilakan untuk berdoa. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah penghiburan di malam ketiga pada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena keluarga besar Bapak Dr. Niko, bahkan kami semuanya, kami semakin dikuatkan dan kami menerima kekuatan penghiburan yang sejati dari Tuhan melalui puji-pujian dan juga kebenaran firman-Mu yang telah diwartakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sergius. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu dalam seluruh kehidupannya. Tuhan, di tengah-tengah kedukaan pun kami bersyukur keluarga besar Dr. Niko boleh memahami, memaknai arti kedukaan dan kehilangan ini dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan syukur mereka mau membagikan berkat-berkat rezeki bagi kami sekalian, dan kami mau menikmati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan terus memberikan kekuatan, penghiburan, berkat-berkat bagi keluarga besar Dokter. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu